Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1937 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, masih di 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai ayat 31. 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Amin. Haleluya. Tema khotbah saya pada renungan pagi ini, Tuhan itu Raja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat dulu. Kita harus tahu posisi Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Sedangkan kita statusnya umat Tuhan atau hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Sebagai umat Tuhan atau hamba Tuhan, kita harus memberi kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa kemuliaan yang kita harus berikan kepada Tuhan? Yang pertama Saudara, perhatikan di ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Yang pertama Saudara, kita memberi kemuliaan kepada nama Tuhan dengan apa? Membawa persembahan. Kalau kita belajar tentang persembahan, kita belajar pada Kain dan Habel, di mana Habel memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang paling terbaik. Amin. Sedangkan Kain tinggal sisa-sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Kain dan Habel kita belajar untuk Tuhan, kita harus mempersembahkan yang paling terbaik. Bukan yang baik, bukan juga yang terbaik. Kita harus memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang Salomo yang adalah raja penguasa bumi di zamannya, di mana raja-raja membawa upeti kepada Raja Salomo. Saudara, saya belajar bahwa Raja Salomo, dia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa upeti yang dipersembahkan oleh raja-raja yang ada di bawah kekuasaannya. Kalau mereka mempersembahkan emas, emas itu harus diuji. Apakah emas itu 100% emas murni atau jangan-jangan hanya sepuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, raja-raja yang tidak memberikan yang terbaik kepada Raja Salomo, mereka akan punishment, saudara. Mereka akan dihukum, mereka akan dipecat, mereka akan diganti.
Karena mereka tidak memberikan yang terbaik buat Raja Salomo. Terlebih lagi kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Kalau saudara memperhatikan orang-orang yang membawa korban upeti kepada Raja Salomo, itu harus yang terbaik. Kalau untuk Tuhan harusnya kita lebih daripada itu. Kita berikan kepada Tuhan harus yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi kemuliaan kepada Raja di atas segala raja, kita harus apa? Membawa persembahan. Firman Tuhan ini katakan, bawalah persembahan. Saudara, kalau saudara tidak memberikan upeti atau persembahan dalam konteks ibadah saudara kepada Tuhan, saudara tidak membawa apa-apa, saudara nggak layak, saudara. Saudara, orang yang memuliakan Tuhan, Raja, dia membawa persembahan yang paling terbaik buat Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Persembahkan waktu saudara yang paling terbaik. Kalau ibadah ya jangan terlambat. Saudara memberi yang paling terbaik, ya kita datang lebih awal saudara, bukan terlambat. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya khotbahkan di jemaat, dan saya mungkin sudah pernah sharing juga di renungan pagi, bahwa ciri-ciri orang sombong itu salah satunya dia datang terlambat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang beribadah kepada Raja di atas segala raja saudara, jangan terlambat. Kalau saudara diundang Pak Jokowi saudara, lalu saudara datang terlambat, saudara bisa saja Pak Jokowi tidak akan pernah mau ketemu saudara, karena saudara tidak menghargai waktunya dia. Saudara, terlebih lagi kita untuk Tuhan, saudara harus memberi yang paling terbaik. Baik itu waktu kita, tenaga kita, kita kalau dipercaya melayani, ya berikan yang paling terbaik. Selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya waktu kita, tenaga kita, mungkin saja bisa dana kita, uang kita, saudara berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan membawa persembahan kepada Tuhan, kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, firman Tuhan ini katakan, dan masuklah menghadap dia. Amin. Saudara, uniknya sebelum kita menghadap, firman Tuhan dikatakan bawalah persembahan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak katakan masuklah menghadap dia, lalu bawalah persembahan. Tidak. Orang yang hendak datang kepada Tuhan, dia harus mempersiapkan persembahan. Karena dalam konteks perjanjian lama, korban bakaran untuk Tuhan itu adalah korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita harus membawa korban persembahan dulu, baru kita masuk menghadap Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa, mengingatkan kita semua untuk datang menghadap Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, berulang-ulang kali saya katakan saudara, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan keadaan yang sakit, keadaan yang bangkrut, tidak punya apa-apa lagi saudara, saya kasih tahu saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita. Kalau kita belajar tentang anak bungsu yang hilang, ketika dia pulang saudara, bapaknya itu lari menyambut kedatangan anak bungsu yang hilang itu. Dia tidak berdiam diri, dia tidak cuek, tetapi dia berlari memeluk anaknya yang
Bungsu yang tadinya hilang, sudah dianggap sudah mati, tapi ketika dia pulang, saudara, dia disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Terlebih lagi Bapamu yang ada di sorga. Dia senang ketika saudara bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan senang. Tuhan bersukacita. Tuhan menyambut saudara. Ketika saudara bertobat berbalik kepada Tuhan, Tuhan menyambut saudara dengan sukacita di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, masuk di halaman hadirat Tuhan di gereja, saudara, Tuhan senang. Amin. Saudara, salah satu cara memuliakan Tuhan ketika kita datang ke rumah Tuhan. Ketika kita datang dalam persekutuan, dalam ibadah, Tuhan senang. Dengan cara-cara seperti itu kita sedang mempermuliakan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang menghadap Tuhan, saya percaya kita yang lemah, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan mendapat semangat yang baru, saudara. Sehingga kita yang tadinya terpuruk, kita yang tadinya lemah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kita kekuatan dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan datang ke rumah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, itu sudah mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara. Saudara perhatikan di ayat 29. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, sujudlah artinya apa saudara? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita, orang-orang atau umat Tuhan, orang-orang percaya yang mau mempermuliakan Tuhan, hendaklah dia orang yang bersujud, artinya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus berbicara kepada kita. Kalau kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengalirkan berkat dari tempat yang tinggi, mengalir di dalam kehidupan saudara yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tunduk di hadirat Tuhan, kita sujud, kita merendahkan hati kita, pasti Tuhan akan mengangkat kita, baik itu derajat kita, pangkat kita. Saudara, Tuhan yang akan promosikan saudara dan saya. Amin. Ketika kita merendahkan hati kita, Tuhan yang akan angkat tinggi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan membawa persembahan, datang ke hadirat Tuhan, masuk menghadap Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita mempermuliakan Tuhan, saudara juga akan mengalami berkat Tuhan. Saudara akan dipermuliakan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan kita adalah Raja. Oleh karena itu, mari kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Pertanyaannya, seperti apa kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan? Yang pertama, membawa persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bawa persembahan yang paling terbaik. Karena apa yang kita bawa itu untuk Raja di atas segala raja. Amin. Jadi bawa persembahanmu, bahkan waktumu, hidupmu, tenagamu, bahkan juga uang. Kadang harus keluar saudara. Tapi saya percaya saudara, ketika kita membawa itu semua sebagai korban persembahan, Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, mari
masuk menghadap hadirat Tuhan, masuk gereja saudara, datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mempermuliakan kehidupan saudara. Saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Malah Tuhan menyambut dengan sukacita. Saya tidak tahu dosa apa yang saudara lakukan. Mungkin keluarga besar saudara sudah tidak dapat mengampuni kesalahan yang sudah perbuat. Tapi dengar ini baik-baik. Tuhan selalu menyambut orang-orang yang bertobat. Datang kepada Tuhan, Tuhan dengan tangan yang terbuka menyambut saudara yang datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan perekonomian rumah tangga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga, kita sudah belajar saudara untuk merendahkan hati kita, sujud di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat tinggi kita. Baik Dia angkat nama kita, derajat kita, harta kekayaan kita, berkat-berkat terus melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga melalui firman Tuhan ini mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, Hamba berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan terus beracara di tengah-tengah semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.